Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali di pagi hari ini dalam keadaan baik, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari semua jemaat, saya jemput kita untuk berdiri. Kita angkat pujian, katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami Tuhan dapat memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati semua umat-Mu dimanapun kami berada, sehingga ibadah kami ini Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati kami semua yang melayani Tuhan, yang Tuhan beri kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Biarlah semuanya jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, menikmati hadirat Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita membuka hati. Kita angkat pujian, katakan kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan firman yang memuaskan setiap kehidupan ini, kami mohon Roh Kudus menerjemahkan kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengar, kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama untuk membuka bagian firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan berkhotbah tentang kebangkitan, tetapi tentang percakapan yang diwarnai curahan air mata. Dan ini sekaligus yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Setiap kali Tuhan Yesus melakukan pendekatan kepada para pengikutnya atau para muridnya, ia selalu menggunakan cara tersendiri. Yang pasti bahwa Tuhan Yesus melayani dengan roh lemah lembut.
perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan tadi, percakapan Tuhan kita Yesus Kristus dengan Maria Magdalena, ini adalah sebuah percakapan yang diwarnai dengan cucuran air mata. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang telah dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan ia mengikut Yesus, melayani bersama-sama dengan 12 muridnya. Karena kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2, di sana jelas dikatakan oleh firman Tuhan, tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini adalah bukti bahwa setiap orang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, dia bukan hanya anak Tuhan, tapi sahabat-sahabat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maria Magdalena pun demikian halnya. Dia mengikut Yesus bersama dengan 12 muridnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Maria Magdalena berlinangan air mata? Kalau kita melihat arti kata Maria adalah air mata. Dan ini jelas Maria Magdalena berlinangan air mata ketika dia berada di dekat kubur Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama adalah air mata kekhawatiran. Dari pertanyaan tadi, mengapa Maria Magdalena berlinang air mata? Yang pertama, air mata kekhawatiran. Siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari? Semua kita pernah mengalami suatu kekhawatiran, bahkan yang sangat dahsyat, sehingga dapat meneteskan atau mencucurkan air mata ini. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11, pembacaan firman Tuhan tadi, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya Maria Magdalena ini tidak sendirian ketika dia berada di kubur. Bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Tetapi Maria tidak masuk ke dalam kubur. Dia berada di samping kubur. Kemudian Petrus Yohanes masuk dan mendapati mayat Yesus tidak ada. Kemudian dia pergi pulang. Maria menangis.
menengok ke kubur itu. Karena kubur Yesus, setelah batu dibuka, maka tidak jauh, hanya 2 meter, kita sudah bisa melihat Yesus dibaringkan. Ketika saya sampai di sana, saya juga masuk ke kubur itu dan melihat tempat di mana Yesus dibaringkan di situ. Dan ketika Maria ini melihat kubur itu kosong, dia tampak 2 orang malaikat, namun dia tidak mengenal kalau itu malaikat. Dan malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia menjawab malaikat itu seperti dia bercakap-cakap dengan manusia biasa. Dia katakan Tuhan telah diambil orang. Ayat 13. Tuhanku telah diambil orang. Sebab pikirnya atau pikirannya itu terpusat kepada suatu kerinduan, yaitu mendapatkan tubuh Kristus. Suatu kerinduan yang dalam untuk mendapat dan menemui tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sedang di dalam kubur. Ini adalah suatu kerinduan yang dalam. Tapi ada rasa kekhawatiran setelah melihat kubur itu kosong. Walau dia telah mati, Maria tetap meyakini bahwa itu adalah Tuhannya. Yesus tetap Tuhan dan Allahnya. Artinya apa? Maria Magdalena adalah orang yang setia kepada Yesus. Imannya tidak akan pernah goyah. Dan ini sebenarnya merupakan teladan kesetiaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak hal, banyak masalah, banyak problem, banyak persoalan yang membuat kita khawatir. Seperti makan minum, pakai, sakit penyakit, fasilitas, bahkan sampai kepada kehilangan orang yang kita cintai. Seringkali kita juga mencucurkan air mata kita. Air mata kesukaran, air mata kekhawatiran. Tetapi kalau kita sungguh mengasihi Tuhan dan merindukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menampung air mata Bapak, Ibu, Saudara, dan saya
di dalam kirbat Tuhan, atau di dalam bokor atau cawan emas Allah sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 56, Mazmur pasal 56 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Tuhan memperhitungkan semua jerih lelah kita. Orang yang mengasihi Tuhan, walaupun tetesan air mata ada karena kekhawatiran dalam kehidupan ini, tapi air mata itu akan ditampung di dalam kirbat Tuhan. Air mata itu akan ditampung ke dalam bokor emas Allah sendiri. Untuk apa? Nanti dia akan menjawab semua problem, masalah, kesukaran. Karena dia mengerti bahasa. Dia mengerti tetesan air mata. Tanpa berkata-kata. Dengan tetesan air mata, Tuhan tahu bahasa itu. Oleh sebab itu air mata ditampung di dalam bokor atau kirbat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyatakan segala kemuliaannya itu tepat pada waktunya. Kita sebagai manusia kadang-kadang merasa bahwa kenapa Tuhan belum menjawab dan tidak menjawab. Karena itu semua adalah tergantung dari waktu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Kalau waktu itu sudah genap, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Namun yang kita perlukan hanya satu, kesetiaan atau setia kepadanya. Karena dalam kesetiaan hidup kita kepada Tuhan, janji-janjinya akan dinyatakan. Janji-janjinya yang harus menjauhkan kita dari semua kekhawatiran hidup ini. Dalam kitab Ibrani pasal 13, ayatnya yang kelima bagian B, firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedetik pun. Walaupun kita merasa kenapa Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan ini. Tapi mari kita imani kebenaran firman Tuhan ini dalam menjalani kehidupan kita. Janji Allah ini dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Pasti kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua,
Kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-15, ketika Yesus menghampiri Maria Magdalena, juga bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Wow, ini sangat luar biasa. Tapi sama dengan dua malaikat tadi, Maria tidak mengenal pribadi Yesus. Walaupun dia hatinya merindukan, walaupun dia sungguh mengasihi dia, tapi ketika dia menyapa ibu, "Mengapa engkau menangis?" Bagian yang kedua ini dalam ayat 15, saya melihat tentang air mata kasih. Yang pertama tadi air mata kekhawatiran, tapi yang kedua ayat 15 ini adalah air mata kasih. Maria menangis sebagai tanda dan bukti kasihnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus datang, dia tidak kenal. Suaranya pun tidak dikenal oleh Maria. Dia menyangka bahwa Tuhan Yesus itu adalah tukang taman. Sehingga dia mengatakan, "Jikalau engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini, saking kasihnya kepada Kristus, ia tidak mengingat tentang kekuatan dirinya. Bayangkan, dia perhatikan, dia katakan, "Supaya aku dapat mengambilnya." Dia seorang wanita yang punya kekuatan terbatas, tapi dia mengatakan, "Supaya aku dapat mengambilnya." Ini bukti bahwa kasih orang yang dibebaskan, dilepaskan, dikuduskan oleh Tuhan, itu sangat dalam kepada Tuhan. Sehingga dapat mengatakan, "Tuhan, jika engkau mengambilnya, di manakah Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya?" Karena kalau kita berbicara tentang kasih, kasih itu adalah komitmen. Komitmen kita kepada Tuhan yang telah kita pikirkan matang-matang. Saya percaya semua kita, kalau mengasihi Tuhan itu berarti kita sudah berkomitmen. Dan komitmen itu sudah kita pikirkan matang-matang. Saya tidak akan meninggalkan dia sampai mati. Dan bahkan mengatakan, "Aku akan setia sampai mati, apapun yang akan terjadi." Amin, Bapak Ibu yang kekasih. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Setiap orang yang mengasihi Tuhan itu akan menuruti
perintah-perintah Tuhan. Seperti Maria Magdalena, tidak disuruh, tapi dia dengan komitmennya yang paling dalam, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah mungkin apabila kita mengatakan mengasihi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tanpa ketaatan kepadanya? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Itu hanya berlaku bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berkenan di hadapan Allah. Harus berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya artinya melakukan kehendaknya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa gereja yang mengasihi Kristus adalah gereja yang taat kepada firman Tuhan. Ada amin? Haleluya. Gereja yang mengasihi Kristus adalah gereja yang taat kepada firman Tuhan. Wow, bukan gereja besar atau gereja kecil, tapi semua gereja besar atau kecil yang tidak taat kepada firman Tuhan, itu gereja yang tidak mengasihi Tuhan. Kita semua yang dengar firman Tuhan ini, saya percaya dengan iman bahwa kita semua mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Air mata kasih ini juga merupakan suatu pengorbanan diri. Pengorbanan diri yang dinyatakan dalam hal melayani Tuhan. Memberi kesaksian kepada dunia ini, mempersembahkan persembahan kudus. Wow, ini sangat indah dan luar biasa. Ya. Karena Maria Magdalena ini pergi ke kubur bukan dengan tangan kosong. Dia berkorban, mengorbankan dirinya. Dan mengorbankan segala apa yang dia miliki. Dia membeli rempah-rempah. Dia membeli minyak yang mahal. Dengan tujuan untuk mengurapi mayat Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus sudah bangkit. Dan Yesus hidup. Nggak salah dia membawa rempah-rempah itu. Karena Yesus memang hidup. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus hidup. Hidup selama-lamanya. Haleluya. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus. Itu ke sana. Kemana? Ke rumah gembala? Kemana? Di rumah para penginjil? Tidak. Tetapi ke perbendaharaan rumah Tuhan. Supaya berkat Allah melimpah. Dan tercurah kembali bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau saya memberikan contoh lagi, seorang janda miskin. Dia yang tidak punya apa-apa. Dia sukar, dia sulit. Mungkin dia sering menangis karena hari ini gak makan. Dia berjuang untuk kehidupannya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus dan mendengar suara Tuhan,
Dan pada waktu orang-orang memberikan persembahan, dia maju dan memberikan persembahan yang terbaik. Dalam Markus pasal 12 ayat 42. Dia berikan yang terbaik, semua nafkahnya sehari itu dia persembahkan. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nafkahnya sehari. Dia tidak memikirkan apa yang harus kita makan hari ini. Tapi yang dia tahu, dia mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kita yang diberkati, yang bisa bekerja, menikmati segala kemurahan Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini firman Tuhan menantang dan mengingatkan kita semua untuk sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun dengan keterbatasan dan tetesan air mata. Tetapi kalau kita setia, maka Tuhan akan menghapus air mata kita. Air mata Bapak Ibu akan dihapus oleh air kehidupan itu. Terakhir dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 17. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari mata anak-anaknya, dari mata orang-orang yang taat kepadanya, dari orang-orang yang setia kepadanya. Dia akan membawa kita kepada mata air kehidupan, dan mata air kehidupan itu akan membasuh air mata Bapak Ibu saudara dan saya, sehingga di sanalah tidak akan ada tetesan air mata. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita Allah yang terus menyertai kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, menyentuh hati kita, supaya kita tetap setia dan taat kepada firman Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Biarlah berkat kasih karunia dan anugerahnya menyertai kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu tentang air mata kekhawatiran, air mata kasih yang Engkau nyatakan melalui firman Tuhan ini. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Karena firman-Nya tadi berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah umat-Mu dan jemaat-Mu yang mendengar tetap setia dalam mempersembahkan hidup ini, dengan mempersembahkan segala apa yang dimilikinya. Karena apabila hidup ini menjadi milik Tuhan, segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman terkasih. Berikut ini kita akan mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Sambil mendengar warta, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Jadwal pelayan altar minggu depan. Pembacaan Alkitab minggu ini Gembala, pimpinan jemaat dan seluruh jemaat
mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pujian Warta Jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu dengan susu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua jemaat saya jemput kita untuk berdiri. Kita angkat pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengakhiri ibadah raya pada pagi hari ini. Angkatlah kedua belah tanganmu, lakukanlah kehendaknya, kembali ke dalam aktivitas masing-masing kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus menyertai jemaatmu saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.